Baik, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan di malam hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun sehingga bisa mengikuti perkuliahan di malam hari ini. Walaupun mungkin barusan pulang kerja capek ya, silahkan Anda bisa menikmati sambil apa saja untuk mendengarkan perkuliahan di malam hari ini. Baik, hari ini kita sampai pada pertemuan yang ke-7, di mana pada pertemuan 7 ini saya akan sampaikan yaitu mengenai eh, input dari keyboard. Ya, input dari keyboard, di mana selama ini kita apa itu menginputkan data-datanya itu kita tulis secara langsung. Tapi hari ini kita akan mencoba menginputkan dari keyboard. Berapa jumlah yang akan kita isi. Kalau kemarin kan kita isi, kalau kita akan menjumlahkan yaitu perkalian atau penjumlahan itu langsung diisi di situ ya. Nah, di sini kan kita input secara langsung seperti itu. Ini adalah minggu kita yang ketujuh, jadi minggu depan kita uh, minggu tenang ya, habis itu terus ujian tengah semester seperti itu. Nanti akan saya sampaikan ya mengenai tugas ya. Nanti ada tugas untuk PBO ya. Jadi untuk PBO ada tugas, nanti pada minggu tenang saya isi dengan kisi-kisi beserta tugasnya. Tugasnya cukup sederhana atau cukup ringan saja. Setelah itu nanti ada ada UTS seperti itu ya. Baik, kita sampai pada materi ya, tadi sudah sampaikan yaitu input dari keyboard dengan menggunakan Java Blueji ya. Sebelum lebih lanjut saya bahas mengenai input dari keyboard ini, saya akan sampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajaran yang bisa dicapai untuk hari ini. Yang pertama yaitu setelah menyelesaikan pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan antara input dari variabel dan input yang langsung dari keyboard seperti itu. Nah, diharapkan mahasiswa mengetahui dan mencoba mengambil input data pada keyboard sebagai input pada script program yang dibuatnya atau pada source code atau kode program ya. Script itu pada kode program yang susah seperti itu. Oke, input dari keyboard. Input data yang selama ini kita masukkan langsung dideklarasikan dalam variabel tersebut, yaitu umpamanya di situ ada kita akan menghitung luas segitiga ya, luas segitiganya di situ kita isi dengan alasnya langsung kita isi berapa, itu 10 umpamanya seperti itu. Langsung kita isi tingginya berapa, yaitu 15 seperti itu. Jadi langsung diinputkan secara langsung ketika kita nuliskan kode programnya. Nah, mulai hari ini kita akan mencoba untuk menginputkan yaitu peubah-peubah atau parabel-parabel secara langsung melalui keyboardnya seperti itu. Pada Java terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan dari keyboard, di antaranya yaitu menggunakan kelas scanner ya, kelas buffer reader dan GUI, graphical user interface. Maka di sini nanti ketika kita akan menginputkan dari keyboard, maka mau tidak mau kita harus menggunakan kelas scanner, harus mengimport dulu ya. Standar yang umum kita gunakan adalah sistem in. Kita sering menggunakan sistem out ya, sistem out mengirimkan keluaran ke layar, sistem out print line. Nah, kan kita gunakan seperti itu ya. Sistem out berarti menampilkan ke layar. Kalau sistem in menanggapi pembacaan dari keyboard. Jadi ada sistem in berarti nanti akan menginputkan dari keyboard. Maka mau tidak mau nanti kita akan menuliskan sistem in. Kalau sistem out sudah kita tuliskan kemarin. Sistem ERR artinya sistem error, mengirimkan pesan kesalahan. Jadi pesan kesalahan itu akan dikirimkan sehingga kita tahu bahwa kesalahannya ada di sini loh. Tapi dalam Java Blueji biasanya tanpa mengirimkan pesan kesalahan, kita sudah diinfokan di situ ada kotak hitam coklat ada kotak coklat tadi di mana letak kesalahan, ya disitulah error yang terjadi di situ. Kelas scanner, deklarasi umum penggunaan kelas scanner adalah sebagai berikut. Nanti kita akan gunakan ya, sintak atau penggunaan kelas scannernya adalah seperti ini. Jadi kita akan menggunakan yaitu scanner ya, scanner ini kita tuliskan nanti baca input ya, baca input ini parabel. Nanti silakan diisi dengan apa saja boleh ya, baca input sama dengan new scanner system in. Nah, ini kita membaca dari keyboard tadi adalah system in, berarti membaca untuk inputan dari keyboard. Jadi scanner parabelnya apa, terus sama dengan new scanner system in seperti itu. Keterangan daripada parabel tadi atau rumus tadi yaitu sintaknya new scanner system in, yaitu menciptakan suatu objek bertipe scanner seperti itu. Sintaks scanner baca input yaitu mendeklarasikan bahwa parabel baca input adalah suatu parabel bertipe scanner seperti itu.
Objek baca input dapat memanggil seluruh metode-metode yang ada pada kelas scanner yang berfungsi untuk membaca berbagai tipe data masukan seperti itu. Nah, untuk membaca ini nanti kita bisa menggunakan beberapa instruksi atau metode yang akan kita gunakan. Ada next byte, ya next byte. Ini membaca suatu bilangan bertipe byte, ya. Nanti kalau tertulisan next byte berarti data yang kita inginkan atau kita masukkan adalah bertipe byte seperti itu. Next short berarti membaca suatu bilangan bulat ya bertipe short. Short itu bilangan bulat ya, berbilangan bulat. Next integer sama ya, membaca bilangan bulat juga tapi tipenya integer. Kalau di sana tipenya short. Nah, kalau floating beda. Kalau floating di sini membaca suatu bilangan pecahan bertipe float ya, floating ya. Masih ingat ya bedanya antara bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kalau bulat itu yang utuh itu ya 5, 6, 7, 8 itu namanya utuh. Tapi kalau 5.2, 5.8, 7,3, 7,4 itu namanya pecahan atau floating seperti itu. Next double. Double sama dengan pecahan juga ya, tapi lebih panjang seperti itu. Membaca suatu bilangan pecahan bertipe double. Kalau next saja membaca suatu string yang berakhir dengan karakter spasi. Next membaca string. Next line membaca satu baris tag atau suatu string yang berakhir dengan enter. Istilahnya baris baru seperti itu ya. Next line. Nanti kan kita gunakan next line seperti itu ya. Next line atau next integer seperti itu yang umum kita gunakan. Nah, input jawabannya tadi, maka sebelum kita menggunakan, maka di sini harus kita gunakan ini. Kelas scanner berada pada paket Java Until. Ya, maka Anda harus mengimportnya terlebih dahulu pada baris sebelum deklarasi kelas dengan sintak. Nah, ini kalau tidak dideklarasikan maka tidak akan bisa jalan. Makanya ini kita pesan dulu seperti itu, dideklarasikan di sini ya, sudah disediakan oleh BlueG, kita tinggal mendeklarasikan saja supaya bisa berjalan. Import Java Until Scanner seperti itu. Nah, ini kita letakkan di atas public, di bawah keterangan-keterangan yang ada di sini kan ada keterangan-keterangan ya yang berisi dengan deskripsi diri itu ya, deskripsi diri, di sini author, namanya siapa, versi berapa. Nah, di sini kita import Java Until Scanner. Ini kan ada public kelas jumlah bilangan. Ini kan program utamanya di sini ya, public mainnya di sini nanti di atasnya ini. Jadi sebelum menuliskan public kelasnya, maka kita tuliskan import Java Until Scanner seperti itu. Nah, contoh penggunaannya adalah seperti ini ya, supaya jelas. Nah, setelah jelas, nanti Anda bisa mencobanya untuk prakteknya ya. Setelah habis teori ini, silakan Anda bisa di rumah mencobanya, dibuka lagi ya Java BlueG-nya. Kalau sudah kita pilih file new project ya, setelah kemudian file new project, silakan Anda bisa new class. Kelasnya kita beri nama apa? Di sini saya tuliskan yaitu jumlah bilangan seperti itu. Terus akan tampil ya, di double klik pada garis-garis diagonalnya atau kita klik kanan dipilih open editor. Ya, boleh di double klik, boleh diklik kanan dipilih open editor juga boleh. Maka nanti di sana akan muncul pesan seperti ini ya. Ini author. Yang pertama nanti baris di bawah ini kita hapus dulu. Setelah dihapus ya, seperti kemarin kita hapus, kita tuliskan author, dituliskan nama Anda sendiri-sendiri. Namanya siapa seperti itu ya, author. Author, terus berikutnya versinya ini saya isi tanggal membuatnya pada tanggal sekarang yaitu tanggal 23 Oktober. Di sini saya membuatnya tanggal 4 September tahun 2020. Jadi kurang lebih 3 tahun lalu kan gitu ya. 2020 saat pandemi tersebut ya, seperti itu. Import Java Until Scanner ya. Jadi import ya, di sini kita tuliskan importnya tadi ya, diletakkan di deskripsi ya, di atasnya kelas. Jadi di sini ada public class, maka kita tempatkan di sini. Ini warnanya merah ya, import Java Until Scanner. Public class jumlah bilangan. Ini nama kelasnya adalah jumlah bilangan. Public static void main string argument. Nah, integer diberikan kepada nilai teori. Integer juga diberikan pada nilai praktek. Integer juga diberikan kepada jumlah. Ini cara mendeklarasikannya adalah seperti ini. Beda dengan yang ada di logika. Kalau di logika kita sebutkan nama variabelnya dulu, baru diikuti dengan tipe data. Kalau di sini yaitu tipe datanya dulu apa? Yaitu integer diberikan kepada nilai teori, nilai integer juga diberikan kepada nilai praktek. Integer juga diberikan kepada jumlah. Jadi nilai teori, nilai praktikum, jumlah itu adalah tipenya adalah integer. Yang kedua rata-rata. Rata-rata di sini yaitu tipenya adalah ini
ya, double rata-rata, double rata. Double ini bilangan bulat atau Anda boleh tuliskan floating seperti itu tadi juga boleh ya, floating untuk rata. Maka di sini tuliskan double seperti itu. Terus berikutnya scanner, tapi rumusnya tadi baca scanner, saya tulis di sini scanner baru new scanner sistem ini kan sudah ini scanner sistem. Yang penting itu kita ganti parabel yang ada di sini. Jadi scanner baca scanner tadi sama dengan new scanner sistem in. Maka kita tuliskan scanner, kita buat parabel baru yang bernama baru seperti itu. Mau diberi nama apa ya silahkan Anda. Diberikan nama bilangan juga boleh ya. Itu karena menghitung bilangan, maka diberi nama scanner bilangan gitu atau scanner apa seperti itu. Terserah Anda, memberi namanya bebas. Sama dengan new scanner system in. Nah, kalau sistem out kan kita sudah pernah atau sering kita gunakan menampilkan ya sistem out print ya, sistem out print line atau print ya. Sistem out print masukkan nilai praktikumnya ya, masukkan nilai praktikumnya titik koma. Nilai praktikum sudah kita deklarasikan di sini yaitu nilai praktikum tipenya adalah integer. Ya, jadi di sini kita tuliskan nilai P sama dengan baru, yaitu baru itu diambil dari sini tadi ya, next integer karena di sini bilangannya adalah yaitu integer, maka dituliskan next integer. Kalau double ya jangan next double, jangan next integer tapi next double seperti itu. Yang kedua, sistem out print masukkan nilai teorinya. Nilai teorinya berapa? Yaitu sudah nilai teori sama dengan baru itu tadi dari sini ya, next integer. Nah, next integer tadi sudah rumusnya tadi. Jumlah didapat dari nilai praktikum ditambah dengan nilai teori. Rata-rata didapat dari jumlah dibagi dengan 2 ya. Jadi kalau nilai teori apa itu jumlahnya nilai teori ditambah dengan nilai praktek, kalau rata-ratanya nilai teori ditambah dengan nilai praktek dibagi menjadi 2. Sistem output jadi total nilainya adalah jumlah. Jumlah itu nilai teori ditambah dengan nilai praktek, sedangkan rata-rata dibagi dengan 2. Ini akan menampilkan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita input dari keyboard. Untuk penginputan keyboard bukan di sebelah kanannya sini tidak, tetapi di bawah ini. Input tipe N press enter send to program. Jadi Anda disuruh mengetikkan di sini, masukkan nilai praktikumnya. Anda ketik aja di sini angkanya berapa, yaitu 90 seperti itu. Ya, masukkan nilai praktikumnya 90 sudah diisi. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, masukkan nilai teorinya, diisi di sini 25. Ya, kalau sudah kita tekan enter, maka akan ditemukan yaitu nilai teori dengan nilai praktikumnya nanti akan dijumlah totalnya adalah yaitu berapa? 115. Sedangkan rata-ratanya 115 dibagi dengan 2. Nah, ini kita dapatkan, masukkan nilai praktikumnya 90, masukkan nilai teorinya 25, jadi total nilainya adalah 115, dibagi 2 yaitu 57,0. Ini hasil pembacaan daripada yaitu input dari keyboard. Jadi kalau selama ini kita tulis secara langsung, nah ini penggunaan input dari keyboardnya di dalam Java Bridge adalah seperti ini gitu. Oke, sampai sini dulu ada yang bertanyakan, silahkan kalau ada tanyakan. Mohon maaf, saya tinggal minum, panas sekali ini di tempat saya. Silakan ada yang tanyakan, monggo kalau ada yang tanyakan. Monggo ada yang tanyakan. Dari yang pertama, Alfianur sampai dengan yang terakhir Tania Pinky, ada yang tanyakan? Kalau ada silakan, atau bisa ditulis di chatnya. Baik, kalau tidak ada tanyakan, saya lanjutkan. Kelas Buffer Reader ya, kelas Buffer Reader. Kelas Buffer Reader yang berada di PKG Java I/O yaitu input output untuk mendapatkan input dari keyboard. Sintak untuk menggunakan kelas Buffer Reader tadi ada kelas scanner ya, sekarang ada kelas Buffer Reader. Nah, untuk mendapatkan kelas Buffer Reader ini yaitu sintaknya adalah ini Buffer Reader ya, data in, data masukan ya, Buffer Reader, data in, new Buffer Reader. Nah, ini new input ya, dia new input stream reader sistem in. Sistem in tadi input dari keyboard ya. Nanti kita tuliskan rumusnya seperti ini. Nah, dengan catatan satu bahwa penerapan Buffer Reader ini sama halnya dengan menggunakan kelas scanner tadi. Jadi Buffer Reader merupakan sebuah kelas yang berada di luar dari PKG yang dibuat, sehingga harus diimport terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah input Java I/O input output Buffer Reader. Yang kedua input Java I/O input stream reader. Yang ketiga input Java I/O acceptance. Daripada Anda tulis satu-satu nggak hafal, sebetulnya boleh Anda tulis dengan input Java I/O bintang atau tanda bintang atau perkalian seperti itu. Akan menjadi lebih ringkas jika dibanding kita tuliskan
buffer header, input stream header maupun IO acceptance ini. Nah, seperti ini ya. Jadi alternatif penulisannya daripada menuliskan ketiga tadi, Anda bisa menulis dengan menggunakan yaitu bentuk memudahkan kita yaitu penulisannya seperti ini, yaitu import Java IO bintang titik koma seperti itu. Contohnya sama ya, kalau kita tulis di atas tadi ya, di bawahnya kelas ya, di bawahnya, di atasnya kelas, di bawah keterangan tadi saya tulis di sini ya, author Budi Hartono versi 4 September tahun 2000 tadi, kita tuliskan di sini input Java IO buffer header, input Java IO input scanner, ada input Java IO acceptance. Ini boleh ditulis dengan menggunakan satu tadi ya, tanda bintang tadi ya, input Java IO bintang titik koma seperti itu. Baru memulai kelasnya di sini, public kelas penyangga seperti itu. Ya, pada kelas buffer header juga terdapat fungsi untuk menerima inputan dari keyboard, yaitu dengan menggunakan fungsi read line tadi untuk membacanya ya, read line. Fungsi ini harus ditulis dalam blok trechat ya. Trechat ini berguna untuk menangani exception pada Java. Ini contoh penggunaan trechatnya adalah tree string name data in read line yaitu ya chat IO, nanti sistem out print errornya apa di situ ya. Nah ini cara pencobanya adalah tree nama data ya. Ini kita tuliskan yaitu terjadi kesalahan input, nama Anda adalah seperti ini. Ini kan menampilkan pesan kesalahan tadi ya. Nah ini contoh programnya seperti ini ya. Untuk kelas buffer header-nya kita lihat di sini sekarang. Kita buka kembali ya, Anda bisa nuliskan di sebelah kanannya ya untuk kelasnya. Kita projectnya satu saja, tetapi bisa nuliskan di sebelah kanannya, yaitu project yang kedua, yaitu project buffer header tadi. Kalau tadi projectnya tentang scanner ya. Import Java IO buffer header. Import Java IO input stream header. Jadi import Java IO acceptance. Itu IO itu singkat daripada input output. Public kelas penyangga yaitu public string ya, public static void main, ini program utamanya tadi ada buffer header, data input sama dengan yang tadi, new buffer header, new input stem headernya system in sama tadi ya. String nama, jadi nama ini tipenya adalah string, kumpulan daripada karakter atau huruf seperti itu. String nama. Sistem out print ya, masukkan nama Anda ya, sistem out print masukkan nama Anda. Baca variabelnya di sini nama data input line kita gunakan, terjadi kesalahan nama Anda adalah ini. Ini terjadi pembacaan jika terjadi suatu pesan kesalahan seperti itu. Jadi ya, muncul tadi masukkan nama Anda, ketik di sini Budi Hartono, nama Anda adalah Budi Hartono seperti itu. Ini hasil daripada program yang menggunakan kelas buffer header tadi. Yang ketiga adalah menggunakan GUI, tapi GUI sendiri nanti ada pembahasan tersendiri di pengantar grafika user interface ya. Jadi saya bahas sekilas saja menggunakan GUI dengan menggunakan yaitu J-optional. Penulisannya dengan menggunakan seperti ini. Jadi input tadi kalau kita terus menggunakan input tadi yang sebelumnya tadi ya, inputnya kita masukkan lewat sini. Kita tulis seperti ini ya, pada tipe ini. Nanti kita akan tuliskan input pada bentuk seperti ini, yaitu bentuk pesan ya, bentuk pesan. Maka kita gunakan yaitu GUI, Graphical User Interface. Nah, di sini nanti kita gunakan pesan-pesan yang dimasukkan atau pesan-pesan kesalahan atau pesan input dari sini. Entry masukkan, yaitu masukannya apa yang mau dikatakan, kalau sudah kita klik OK seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Nah, inputnya di sini kita gunakan ini ya untuk mendapatkan tadi import Java swing J-option paint. Nah, ini nanti ada pembahasan sendiri di sini ya. Ini contoh saja ya. Public static void main string ya, string nama dan alamat. Nama J-option paint show input dialog, menampilkan pesan yaitu kotak dialog. Masukkan nama Anda. Alamat yaitu J-option show input dialog, menampilkan pesan ya tadi ya, input dialog tadi ya, masukkan alamat Anda. Setelah itu kita akan tampilkan sistem outputnya nama Anda plus nama. Nama di sini variabelnya ini, dari nama di sini ya. Terus alamat ini juga ini variabelnya adalah J-option ya tadi. Kalau sudah, di sini akan muncul prosesnya tadi ya, setelah dijalankan, maka masukkan nama Anda. Saya tulis Budi Hartono, diklik OK. Input, masukkan alamat Anda Semarang, saya klik OK. Nah, sudah selesai. Ini menampilkan GUI-nya adalah seperti ini. Nah ini, nama Anda Budi Hartono, alamat Anda adalah Semarang. Ini kan contoh tadi ya, kalau sudah ditampilkan. Cuma bedanya kalau dengan yang tadi di depan tadi, input scanner tadi, dengan menggunakan tulisannya di sini, kalau ini sudah ada bentuk pesan. Karena di sini kita menggunakan pesan ini sini input ya, ada message dialog tadi ya, pesan tadi input dialog. Nah, bentuknya seperti itu.
Ini format ya. Keluaran atau format itu memformat itu supaya bentuk hasilnya itu sesuai. Kalau kita nulis di Excel atau di mana itu ada formatnya. Format itu berarti membentuk supaya nanti hasilnya itu kalau kita tuliskan 2 dibagi 3 hasilnya itu 0,666 panjang sekali. Nah, supaya tidak menjadi panjang maka perlu kita bentuk, untuk kita perlu format seperti itu. Nah, format seperti apa? Ya, kita gunakan di sini contoh double X 20.0 dibagi 3. Sistem outprint line X sama dengan X. Ditambah nih ya integer tadi X dikalikan 100 dibagi 100 0. Sistem outprint hello world menampilkan keluaran hasilnya adalah X sama dengan 0.66. Nah, ini kalau tidak dibuat dengan menggunakan konsol akan panjang nantinya seperti itu. Karena di sini yaitu 10.0 seperti itu ya. Alternatif keluaran nanti Anda bisa gunakan sistem outprint ya, print F di sini format item 1, item 2 dan seterusnya. Nah, ini format keluarannya, nanti kita gunakan bentuk-bentuk format keluarannya mau pakai apa. Nah, maka kita menggunakan tanda-tanda lambang-lambang seperti ini. Nah, yang pertama ada persen %B. Artinya apa? Suatu nilai boolean bernilai benar atau salah. Persen %C, kalau kita menggunakan format persen %C berarti suatu nilai karakter, yaitu A, seperti itu. Ya, nilai karakternya seperti itu. Terus persen %D, yaitu suatu nilai integer, ya nilainya integer itu ya 3, 4, 5, 6, bilangan bulat seperti itu ya. Itu namanya bentuk integer seperti itu. Nah, format F itu floating ya. Persen F ini artinya F itu floating, maka suatu nilai pecahan 3.145, yaitu bilangan pecahan. Notasi seperti ini ya, kita kan jarang mengenal 3.456E. Nah, ini kan suatu notifikasi saintik ya, ini jarang kita gunakan, standarnya adalah seperti ini. Persen S untuk suatu string, persen N atau backslash N untuk baris baru. Jadi kalau mau baris baru untuk pindah baris, di sini kita gunakan persen N new baru seperti itu ya. Nah, contohnya di sini, kalau kita gunakan nilai angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, titik 7, 8, 9. Maka kalau kita gunakan format seperti ini, hasil yang didapat ini 1, 2, 3, 4, 5 menjadi koma seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya mudah untuk membacanya seperti itu. Kalau tanpa ada ini seperti ini kan enak, agak enak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau di format di sini tanpa adanya titik ini berarti tidak ada desimal ini 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada komanya seperti itu, ada titiknya seperti di atas tadi. 1, 2, 3 ya kita gunakan hasilnya seperti ini, ada 0-0-nya maka muncul di sini, karena kurang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ada 6 digit di sini depannya, maka yang 3 dihapus, 1, 2, 3 dipakai yang ini 1, 2, 3 terus 0 di depannya. Jadi 0, 0, 0, 1, 2, 3 titik 780. Ini format dengan memberikan lambang mata uang ya, lambang mata uang atau dolar seperti ini ya, lambang mata uang atau dolar seperti itu kita gunakan seperti ini. Dolar nanti supaya formatnya seperti ini. Contoh penggunaan formatnya ya, yang pertama tadi sudah integer hitung 5. Ini kan 5 itu ya bilangan bulat kan tidak ada masalah seperti itu. Kecuali yang double P ini 3.1415. Sistem outline hitung adalah persen %D. Jadi persen %D, kalau lupa dari sini kembali lagi, persen %D dan persen %F. Persen %D apa artinya? Ini ya, suatu nilai integer, kalau F yaitu bilangan pecahan. D jadi integer, kalau F berarti bilangan pecahan seperti itu. Kalau lupa seperti itu ya. Nah, seperti ini. Itu persen %D dan ini P-nya adalah persen %F. Jadi keluarannya hitung adalah 5 karena ini bilangan bulat, sedangkan P adalah 3.1451. Nah, ini untuk bilangan yaitu pecahnya adalah seperti itu. Contoh programnya ini ya, public class keluaran, public static void main string, double untuk saldo 1786462.54 ya, 654 ya, seperti itu. Double suku bunganya 0,017, jadi double untuk bunganya adalah saldo dikalikan dengan suku bunga. Sistem output line bunga bank adalah sekian ya, maka sistem output kita tampilkan bunga bank dalam bentuk yaitu persen 4 ini jumlah digitnya, 2 itu adalah pecahannya, sedangkan format F itu adalah untuk floating ya, seperti itu. Jadi munculnya seperti ini, bunga banknya adalah sekian, jadi bunga banknya adalah seperti ini. Jadi kalau diringkas jadinya 30369.87, karena ini 86 kan panjangan, jadinya 87 seperti itu. Ini spesifikan tadi ya, bentuknya seperti itu. Nah, ini 4% tadi, 4% C tadi, suatu karakter akan menambah 4 ya, sebelah kiri, 5 juga menambah sebelah kiri, 10 F juga sama. Contohnya seperti ini, integer angka 86, double nilainya 49, ada persen N, di sini ada persen D dan persen N. Nah, hasilnya seperti ini ya, penggunaan seperti ini, contoh ini ya. Contoh-contoh penggunaan input ya, input Java
X swing J option di sini ya. Kita gunakan gross pay-nya adalah 100.0. Ini tipenya adalah double ya, karena di sini ada double untuk net pay-nya, gross pay sama deduction-nya. Gross pay-nya adalah 100.00, sedangkan deduction-nya adalah 10. Net pay-nya adalah gross pay-nya dikurangi deduction-nya di sini, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Nah ini ya, net pay-nya adalah 90 karena 100 dikurangi 10 yaitu oke seperti ini. Latihan ya, nanti untuk latihan penggunaan input dari keyboard untuk pembuatan program, silahkan nanti Anda cari luas segitiga, cari luas segi 4-nya, cari luas dan keliling dananya, konversi suhu. Jadi inputnya tidak langsung tetapi input dari keyboard. Ini sudah pernah ya, maka silahkan Anda ganti dengan menggunakan input dari keyboard. Ini hasilnya ya, hasil programnya, konversi suhu, nanti lingkaran, ada luas persegi panjang, luas segitiga. Jadi Anda cukup menuliskan yaitu programnya cukup dituliskan Java 2 di sini ya, nanti pilih new class lagi ya. Projectnya namanya Java 2 terus new class, kasih untuk konversi suhu, new class untuk lingkaran, jadi new class kembali untuk luas persegi panjang, seluas segitiga, jadi perhitungan gaji dan karyawan seperti itu. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Silahkan kalau ada tanyakan sebelum saya tutup. Monggo ada yang tanyakan dari awal. Ada Alfianur, ada yang tanyakan? Ari Iqbal, ada yang tanyakan? Bangkit Alip, Budi Sulestiono, Dewi Ayu, Fernanda, Tripang Budi, ada yang tanyakan? Muhammad Irwan, Effendi, Radia Bagus Pratama, Tania Pinky Agustin, ada yang tanyakan? Monggo kalau ada yang tanyakan, silakan bisa dibuka mic-nya atau bisa ditulis di chat-nya, kolom chat. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, jadi penutup, beberapa cara dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan dari keyboard. Di antaranya yaitu dengan menggunakan kelas scanner ya, kelas buffer reader, ataupun dengan menggunakan kelas GUI. Jadi untuk input yang kita tulis dari keyboard itu bisa didapat dari menggunakan yaitu sintak kelas scanner tadi ya, dengan menggunakan kelas buffer reader atau menggunakan GUI seperti itu. Kelas scanner berada pada paket Java Until, maka Anda harus menginputnya terlebih dahulu pada baris sebelum deklarasi kelas dengan sintak yaitu import Java Until Scanner. Itu yang pertama, yaitu kita harus mendeklarasikan itu ya, import Java Until Scanner. Kalau yang kedua tadi import buffer reader, ada kelas scanner ya di situ ya, ada buffer readernya dan seterusnya, seperti itu ada 3 tadi. Atau paling gampang yaitu kita gunakan import tadi ya, menggunakan tanda bintang tadi dari ketiga tadi. Yang ketiga, cara lain untuk mendapatkan input dari user adalah dengan menggunakan yaitu kelas J option Pine yang kita kenal dengan nama GUI tadi ya. Tetapi dia berada di Java ya, atau Java Swing. Maka kita harus mengaktifkan Java Swing-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Saya tunggu kalau ada yang bertanyakan. Mohon maaf saya tinggal minum sebentar. Monggo, kalau ada yang bertanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri untuk pembelajaran di malam hari ini. Bagi Anda yang mau melakukan presensi, tunggu sebentar ya. Videonya saya upload dulu, nanti baru bisa melakukan presensi. Terima kasih, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.